Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat, diberkahi dan diselamatkan oleh Allah di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sunnahnya wudhu, di mana sunnah-sunnah wudhu itu ada banyak ya, sekitar 50. Bahkan dalam kitab Ar-Rahimi yaitu disebutkan sekitar 66. Ada juga yang menghitung sampai 70. Namun yang akan kita bahas di sini yaitu yang lumrah-lumrah saja. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Basmalah itu paling sedikit ya bismillah. Tidak sampai ar-Rahman, tidak sampai ar-Rahim. Kalau mau sempurna ya disempurnakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Kalau misalnya kita lupa membaca basmalah di awal, lalu kita ingat di tengah-tengah kita berwudu, maka tetap disunnahkan membaca basmalah dengan kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ini beda dengan jima ya. Kalau jima itu sunnah membaca basmalah di awal, tetapi ketika lupa membaca basmalah di awal lalu ingat di tengah-tengah atau setelahnya, maka tidak disunnahkan. Kenapa? Karena ketika jima itu kita dimaksudkan untuk tidak berkata-kata kecuali karena ada keperluan. Beda juga dengan membaca basmalah ketika makan. Kalau kita makan, sunnah membaca basmalah di awal, tetapi kalau misalnya kita lupa, maka kita boleh membaca basmalah seperti yang tadi, bismillahi awwalahu wa akhirahu ketika kita ingat. Bahkan setelah kita makan juga masih disunnahkan. Alasannya kata ulama dalam kitab Al-Bajuri, biar setan itu memuntahkan apa yang telah dimakannya. Dan yang ketiga, sunnah wudhu yaitu siwak. Siwak itu apa? Siwak itu adalah menggosok gigi dan sekitarnya dengan benda yang kasar. Alat yang bisa dijadikan sebagai siwak yang masyhur yaitu kayu arak ya. Kayu arak seperti yang sudah sering kita dapat dari orang-orang yang baru datang dari Mekah, itu namanya kayu arak. Atau kalau tidak ada, boleh dengan pelepah kurma, boleh dengan kayu zaitun, atau dengan apa saja yang wangi-wangi. Kecuali kayu raihan ya. Kayu raihan tidak tahu itu apa. Karena ulama itu mengatakan bersiwak dengan kayu raihan itu bisa menyebabkan zudam. Jadi yang dinamakan siwak itu adalah menggosok gigi dan sekitarnya dengan benda yang kasar. Sehingga kalau kita menggosok dengan sesuatu yang tidak kasar, maka tidak boleh. Misalnya kita menggunakan benda cair yang dapat menghilangkan bau mulut, bisa menghilangkan kotoran-kotoran gigi seperti yang banyak sekarang itu, seperti ya saya sebut merek lah, tidak apa-apa ya, Listerine misalnya. Itu tidak disunnahkan sebagai siwak, meskipun itu sangat dianjurkan biar mulutnya tidak bau. Tetapi ketika bicara tentang kesunahan siwak itu tidak masuk, karena siwak itu harus menggosok gigi dengan benda yang kasar, meskipun dengan kain. Bahkan ada ulama yang membolehkan menggunakan jari ya. Menggunakan jari tidak apa-apa. Yang penting jarinya itu jari kasar ya, seperti jarinya para petani itu kan kasar, itu bisa dijadikan untuk menggosok gigi. Adapun hukum siwak secara umum itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama wajib. Yaitu pertama, ketika hanya siwak yang bisa menghilangkan najis. Yang kedua, ketika hanya siwak yang bisa menghilangkan bau mulut saat mau pergi Jumatan. Karena ini penting ya. Kalau orang Jumatan itu sangat dianjurkan untuk tidak bau, baik mulutnya, keteknya atau apalah. Kalau misalnya ada orang yang bau mulut atau bau ketek, yang mau diapakan saja itu tidak bisa, pasti bau itu. Maka itu boleh tidak hadir ke Jumatan. Sehingga kalau hanya siwak yang bisa menghilangkan bau mulutnya, maka siwak itu hukumnya menjadi wajib ketika saat mau Jumatan. Dan yang ketiga yaitu wajib ketika dinazarkan. Yang kedua, hukum siwak itu sunnah ya. Sunnah. Ini hukum asalnya siwak.
yaitu yang seperti disebutkan dalam kitab-kitab ketika bau mulut, ketika bangun tidur, ketika hendak sholat, hendak berwudu dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hukumnya makruh, yaitu setelah matahari condong ke barat bagi orang yang sedang puasa, kecuali menurut Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, meskipun berpuasa setelah matahari condong ke barat tetap tidak dimakruhkan untuk siwak. Dan yang keempat yaitu khilaful aula, yaitu menggunakan siwak orang lain yang sudah diridhoi. Siwak orang lain yang sudah dipakai, kecuali kalau ingin mendapat barokah seperti punya guru misalnya, tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Dan yang kelima yaitu hukumnya wajib, yaitu bersiwak menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada konten kali ini. Kita lanjutkan lain hari kalau sempat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.